Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Istiatun Hasanah. Saya Mega Rizky Utami. Saya Fitroh Purohma. Dan juga Muthoharoh. Yang kami hormati Ibu Mustaniroh selaku dosen teori ekonomi makro Islam. Perkenankan kami di sini untuk membahas tema tentang analisis pendapatan nasional yang meliputi 13 pembahasan, yaitu penentuan pendapatan nasional, faktor produksi dan fungsi produksi, produksi marginal input tenaga kerja dan modal, permintaan input tenaga kerja dan modal, distribusi pendapatan nasional, fungsi investasi, pengeluaran pemerintah, fungsi permintaan dan penawaran agregat, permintaan dan penawaran modal, pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian 2 sektor, perekonomian 3 sektor yaitu perekonomian dengan kebijakan fiskal, pajak dan implikasinya pada perekonomian, dan perekonomian 4 sektor yaitu perekonomian terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiatun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penentuan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu perekonomian selama periode tertentu yang dihasilkan dari sebuah proses interaksi antar berbagai komponen pelaku ekonomi. Jadi dalam suatu negara, pendapatan nasional itu bisa didapat ketika sudah melalui beberapa periode. Contoh misalnya, periode dalam jangka waktu 1 tahun. Ada 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan. Antar keduanya itu masing-masing didorong oleh self-interest. Apa itu self-interest? Yaitu motif untuk memenuhi kebutuhan mencapai kepuasan paling maksimum bagi seorang konsumen dan mencapai keuntungan paling maksimum bagi produsen. Hal ini akan menyebabkan terbentuknya persaingan antar pelaku ekonomi serta munculnya fenomena fleksibilitas antara harga barang dan upah pekerja. Menurut Adam Smith, melalui mekanisme sistem pasar, yaitu interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang akan menentukan keseimbangan pasar. Melalui mekanisme pasar tersebut akan tercapai sebuah keseimbangan pasar. Kondisi ekonomi yang ideal yaitu perekonomian yang mencapai keseimbangan ekonomi atau equilibrium dalam pengerjaan penuh atau full employment. Selanjutnya, penentuan besarnya nilai produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian yaitu GDP atau GNP oleh besarnya jumlah input atau faktor produksi yang dimiliki suatu perekonomian dan kemampuan input dalam menghasilkan output. Faktor produksi sendiri adalah ketika jumlah input dalam perekonomian secara penuh untuk menghasilkan output dengan tingkat maksimal atau yang terbaik. Jadi, ada 2 macam faktor produksi utama yaitu tenaga kerja dan modal yang diasumsikan secara penuh, artinya tidak ada yang terbuang ataupun tersisa. Selanjutnya, faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam menambah nilai guna suatu barang ataupun jasa. Ada 4 faktor yaitu yang pertama faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga faktor produksi modal, dan yang terakhir adalah faktor produksi kewirausahaan. Yang pertama, faktor produksi alam. Faktor produksi alam ini merupakan semua yang tersedia di alam dan dapat dipakai dalam proses produksi. Contoh misalnya bahan baku kayu, batu bara, dan lain-lainnya. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja.
Sumber-sumber alam tersebut bisa dipakai untuk proses produksi apabila ada yang mengolahnya. Jadi, dalam suatu produksi dibutuhkan tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Faktor yang ketiga adalah faktor produksi modal. Sumber alam tidak cukup hanya diolah dengan tenaga kerja. Jadi, untuk melakukan produksi juga membutuhkan modal untuk mendukung kelancaran dalam proses produksi. Dan yang terakhir adalah faktor produksi kewirausahaan. Sumber daya kewirausahaan dibutuhkan untuk mengorganisir berbagai sumber daya. Selanjutnya yang ada materi mengenai fungsi produksi. Secara umum, jumlah barang produksi itu tergantung pada jumlah faktor produksinya. Ada dua teori produksi. Yang pertama itu teori produksi dengan satu faktor berubah, dan yang kedua adalah teori produksi dengan dua faktor yang berubah. Yang pertama, teori produksi dengan satu faktor berubah. Dalam teori produksi kita akan mempelajari law diminishing returns, yaitu di mana hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang ialah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari teori produksi. Hukum tersebut juga menjelaskan sifat pokok dari hubungan di antara tingkat produksi dan juga tenaga kerja yang digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut. Selanjutnya itu yang kedua, teori produksi dengan dua faktor yang berubah. Teori produksi dengan dua faktor yang berubah menggunakan asumsi bahwa terdapat dua jenis variabel faktor produksi yang berubah, yaitu tanah dan tenaga kerja. Dalam hal ini kita bisa menganggap kedua variabel faktor produksi tersebut selanjutnya yaitu produksi marginal input tenaga kerja. Produk marginal ataupun marginal product merujuk pada output tambahan yang dihasilkan ketika perusahaan menggunakan satu unit input tambahan dengan Kemudian ada permintaan input tenaga kerja dan modal. Pertambahan profit dipengaruhi oleh besarnya pertambahan pendapatan dan pertambahan biaya. Sedangkan pertambahan jumlah tenaga kerja akan menyebabkan pertambahan pendapatan dan juga pertambahan biaya total. Di sini ada dirumuskan, yaitu delta profit sama dengan delta pendapatan dikurangi delta biaya. Sedangkan delta pendapatan sama dengan P dikali MP. Delta biaya sama dengan W. Profit sama dengan P dikali MP dikurangi W. Selanjutnya, dari rumusan tersebut dapat dikembangkan bahwa permintaan tenaga kerja atau demand labor ditentukan oleh P kali MP sama dengan W, atau MPL sama dengan W banding penjelasan yang sama pada permintaan kapital, yaitu delta profit sama dengan delta pendapatan dikurangi delta biaya. Sedangkan delta pendapatan sama dengan di atas, tapi delta biaya sama dengan rent yang dirumuskan dengan R besar. Sehingga profit sama dengan P kali MP dikurangi R atau rent. Dari rumusan tersebut dapat dikembangkan bahwa permintaan kapital atau demand of capital ditentukan oleh P kali MP sama dengan R atau rent, hingga didapatkan MP sama dengan R banding P arsen, menunjukkan besarnya sewa kapital real Oke, selanjutnya saya Mega Rizky Utami. Saya akan menjelaskan tentang permintaan input tenaga kerja dan modal.
Pertambahan profit dipengaruhi oleh besarnya pertambahan pendapatan dan pertambahan biaya. Sedangkan pertambahan jumlah tenaga kerja akan menyebabkan pertambahan pendapatan dan juga pertambahan biaya total. Besarnya tambahan pendapatan ditentukan oleh marginal produk tenaga kerja atau MP dan besarnya harga barang. Penjelasan tersebut dapat dirumuskan seperti yang ada di slide ini ya teman-teman. Jadi profit sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Nah, sedangkan pendapatan sama dengan P dikali MPL. Dan biaya itu sama dengan W ya. Dan profit sama dengan P dikali MPL dikurangi W. Dari rumusan tersebut dapat dikembangkan bahwa permintaan tenaga kerja atau demand labor ditentukan oleh P kali MPL sama dengan W atau MPL sama dengan W per P yang menunjukkan besarnya upah real. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada kurva di samping. Ya, jadi pada sumbu vertikal atau Q itu terdapat atau menunjukkan ada W real ya atau upah, dan yang horizontal atau Q itu ada L atau tenaga kerja. Jadi dari kurva tersebut dapat kita lihat bahwa permintaan atau semakin besar jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam produksi, maka marginal produk tenaga kerja akan semakin menurun. Demikian juga upah real atau W real semakin berkurang pula. Nah, penjelasan yang sama pada permintaan kapital, yaitu profit sama dengan pendapatan dikurangi biaya, sedangkan pendapatan sama dengan P kali MPK. Itu tadi ya kapital. Kalau tadi yang tenaga kerja itu L, kalau di kapital itu K ya dengan simbolnya K, dan biaya sama dengan rent atau R, sehingga profit sama dengan P dikali MPK dikurangi R. Dari rumusan tersebut dapat dikembangkan bahwa permintaan kapital atau demand of capital ditentukan oleh P dikali MPK sama dengan R, sehingga didapatkan MPK sama dengan R per P, menunjukkan bahwa besarnya sewa kapital real atau R real sama dengan real rental price of capital. Ya, bisa kita lihat pada kurva marginal produk kapital di samping bahwa produk input capital swap-nya itu menurun ya, menandakan bahwa permintaan kapital atau demand of capital semakin besar jumlah kapital, maka marginal produk dari input modal akan semakin menurun atau biasa disebut dengan diminishing marginal product of capital. Nah, kesimpulannya atas penjelasan tentang permintaan input modal dan tenaga kerja menjelaskan bahwa permintaan atas masing-masing faktor produksi sama dengan harga real faktor produksi tersebut. Nah, yang selanjutnya ada distribusi pendapatan nasional. Jadi distribusi pendapatan nasional itu adalah upaya pemerintah dalam meratakan jumlah pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi ketimpangan atau tingkat ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Pendapatan nasional itu didistribusikan kepada seluruh pelaku ekonomi yang berkontribusi dalam pembentukan produk nasional, yaitu upah pada tenaga kerja, sewa kepada pemilik modal, dan keuntungan ekonomi kepada perusahaan. Kontribusi tenaga kerja dirumuskan dengan MPL dikali L, sedangkan kontribusi pemilik modal dirumuskan dengan MPK dikali K, sehingga pendapatan nasional atau produk nasional itu dirumuskan sebagai Y ya. Seperti dalam persamaan berikut ya. Bisa kita lihat bahwa Y sama dengan MPL dikali L ditambah MPK dikali K ditambah EC, di mana Y sama dengan pendapatan nasional atau produk nasional, MPL atau marginal produk dari tenaga kerja, MPK itu sendiri marginal produk dari modal, dan L adalah tenaga kerja, sedangkan K adalah kapital. Sehingga dapat dirumuskan menjadi EC sama dengan Y dikurangi
MPL dikali L dikurangi MPK dikali K. Keuntungan ekonomi adalah bagian keuntungan yang diterima perusahaan setelah dibayarkan upah untuk tenaga kerja dan dibayarkan sewa kepada pemilik modal, sehingga dapat dirumuskan bahwa EC atau keuntungan sama dengan Y dikurangi W dikurangi R. Nah, rumusan tersebut juga mengungkapkan atau menjelaskan bahwa produktivitas tenaga kerja dan kapital menentukan besarnya output total yang dihasilkan dan juga besarnya keuntungan ekonomi. Sedangkan produktivitas tenaga kerja dalam melakukan transformasi untuk menghasilkan output melalui fungsi produksinya. Demikian juga halnya produktivitas. Kapital ditentukan oleh kualitas dan kuantitas kapital yang ada dan kemampuan pemilik modal dalam melakukan transformasi untuk menghasilkan output melalui fungsi produksinya. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu fungsi investasi. Sebelum ke fungsinya, jadi kita sudah nggak asing lagi ya apa itu investasi. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang investasi terlebih dahulu. Jadi investasi itu merupakan komponen penting dalam perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dengan investasi akan menyebabkan kapasitas produksi akan meningkat karena ada alokasi dana untuk pembelian barang-barang modal atau capital forming, penggantian barang yang rusak karena penyusutan atau depreciation, dan dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan atau R&D untuk pengembangan teknologi. Nah, ada perbedaan pandangan mengenai faktor yang mempengaruhi investasi, apakah dipengaruhi oleh tingkat bunga nominal ataukah tingkat bunga real. Nah, tingkat bunga nominal itu sendiri adalah tingkat bunga yang dilaporkan secara resmi dan menentukan besarnya biaya modal yang dibayar oleh investor dari meminjam uang. Sedangkan tingkat bunga real adalah tingkat bunga nominal dengan memasukkan besarnya inflasi. Nah, fungsi investasi itu sendiri ada dua ya. Yang pertama yaitu suatu pengeluaran untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang memiliki tujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Nah, yang kedua yaitu kurva yang menunjukkan sebuah hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Nah, selanjutnya ada pengeluaran pemerintah. Jadi pengeluaran pemerintah atau G merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian melalui kebijakan fiskal, yaitu penentuan besarnya pajak dan subsidi. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah jika pengeluaran pemerintah sama dengan pajak. Dikatakan pemerintah menetapkan kebijakan anggaran berimbang atau balance budget. Sedangkan jika G atau pengeluaran pemerintah lebih dari TX atau pajak, dikatakan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan anggaran defisit atau defisit budget. Tetapi apabila G kurang dari TX atau pengeluaran pemerintah kurang dari pajak, maka bisa dikatakan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan anggaran surplus atau surplus budget. Nah, peran pemerintah dalam perekonomian merupakan kontribusi penting dari pemikiran ekonomi John Maynard Keynes dalam menyikapi kondisi perekonomian yang terjebak dalam krisis ekonomi stagflasi menjelang Perang Dunia II. Pemikiran ekonomi tersebut dilandasi oleh kenyataan bahwa perekonomian tidak kunjung mampu menyelesaikan permasalahan ekonominya sendiri, sebagaimana yang dikembangkan oleh pemikiran ekonomi klasik bahwa perekonomian mampu mengatur perekonomian sendiri atau self-management melalui mekanisme pasar. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan suatu persamaan pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan C plus I G, C sama dengan F
dalam kurung Y, dan I sama dengan I dalam kurung R, dan G sama dengan G atau G bar, TX sama dengan TX bar. Nah, persamaan tadi menjelaskan bahwa komponen pengeluaran konsumsi atau R kecil tadi yang di dalam kurung ditentukan oleh pendapatan di possible atau Y. Sedangkan pengeluaran investasi atau I itu dipengaruhi oleh besarnya tingkat bunga real. Dan sementara untuk pengeluaran pemerintah atau G dan pajak merupakan variabel eksogen yang ditetapkan pemerintah melalui kebijakan fiskal yang bersifat given. Selanjutnya, saya Fitroh Purohmah akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu fungsi penawaran dan permintaan agregat, di mana keseimbangan ekonomi itu ditentukan melalui interaksi permintaan agregat dan penawaran agregat barang dan jasa. Fungsi penawaran barang dan jasa ditentukan oleh besarnya ketersediaan faktor produksi dan fungsi produksi. Dalam pemikiran ekonomi klasik, diasumsikan bahwa jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan yaitu perekonomian dalam jangka panjang yang bersifat tetap. Karena apa? Karena perekonomian selalu dalam keadaan keseimbangan atau equilibrium dan pengerjaan penuh atau full employment. Kemudian di PPT juga udah dipaparkan bahwa ada rumus fungsi penawaran agregat, kemudian rumus permintaan agregat barang dan jasa, kemudian rumus mencapai keseimbangan ekonomi di mana permintaan agregat itu sama dengan penawaran agregat, di mana tanda bar di atas itu menunjukkan bahwa variabel tersebut merupakan variabel eksogen yang ditetapkan di luar model. Kesamaan tersebut menjelaskan bahwa keseimbangan ekonomi makro tercapai pada saat penawaran agregat sama dengan permintaan agregat, yaitu pada saat jumlah pendapatan nasional yang nilainya ditentukan oleh penjumlahan dari pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah. Kesamaan Y aksen sama dengan C sama dengan plus Y aksen T aksen X plus IR plus G aksen menjelaskan bahwa variabel tingkat bunga real merupakan variabel endogen yang nilainya ditentukan dalam model maknanya, bahwa perubahan tingkat bunga real akan menentukan tingkat output total melalui pengaruhnya terhadap investasi. Tingkat bunga real turun berdampak pada peningkatan investasi sehingga akan meningkatkan output total. Demikian juga sebaliknya, jika tingkat bunga real meningkat, maka akan menyebabkan penurunan tingkat investasi, sehingga output total akan menurun juga. Kesimpulannya bahwa keseimbangan tingkat bunga real mencapai pada saat keseimbangan makroekonomi terpenuhi, yaitu permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. Keseimbangan tingkat bunga real merupakan fenomena ekonomi yang terjadi di pasar uang, di mana terjadi kesamaan antara permintaan uang dan penawaran uang. Selanjutnya adalah permintaan dan penawaran modal. Modal merupakan dana yang digunakan bagi pembiayaan kegiatan ekonomi. Di PPT udah dijelasin bahwa ada 3 rumus. Yang pertama itu Y sama dengan C plus I plus G. I sama dengan Y min C min G. Komponen Y min C min G merupakan tabungan nasional atau tabungan, yaitu pendapatan nasional setelah dikurangi dengan kebutuhan untuk memenuhi pengeluaran konsumen dan pengeluaran pemerintah. Kemudian, rumus kedua itu adalah kesamaan dari identitas pendapatan nasional yang di atas, dirumuskan menjadi I sama dengan N. Kemudian dengan manipulasi matematika, kesamaan identitas tersebut dapat ditulis kembali menjadi Y min C min T aksen min T aksen min G sama dengan I, di mana komponen Y min TX min C merupakan pendapatan disposable, dikurangi konsumsi, dan disebut dengan tabungan swasta. Sedangkan komponen TX min G menggunakan besarnya pendapatan pajak pemerintah atau TX, dikurangi pengeluaran pemerintah atau G, dan merupakan besarnya tabungan pemerintah.
adalah pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian dua sektor. Pengaruh investasi dalam perekonomian melalui dinamika tingkat bunga real dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Dalam PPT udah ada beberapa rumus ya. Dari rumus-rumus tersebut bahwa besarnya total tabungan yaitu pendapatan nasional setelah dikurangi dengan pengeluaran konsumsi yang merupakan tabungan masyarakat dan pengeluaran pendapatan nasional setelah dikurangi dengan pengeluaran pemerintah yang merupakan tabungan pemerintah. Kesamaan di atas itu dapat diformulasikan menjadi IR sama dengan Y aksen min C, Y aksen TX aksen min G aksen, IR sama dengan S. Artinya bahwa perekonomian mengalami kondisi keseimbangan atau equilibrium manakala besarnya investasi sama dengan tabungan. Kemudian ada di sini di PPT udah ada kurva ya. Saya jelaskan bahwa kurva penawaran dana pinjaman bentuknya vertikal. Sekaligus tabungan merupakan tabungan masyarakat, menunjukkan bahwa dalam jangka panjang perekonomian dalam keadaan full employment. Dan jumlah dana yang dapat dipinjamkan atau besarnya saving tetap berdasarkan penurunan formulasi di atas. Sedangkan permintaan dana pinjaman berlereng negatif sekaligus mengungkapkan investasi. Artinya berdasarkan permintaan dana oleh masyarakat untuk investasi dipengaruhi oleh besarnya tingkat bunga real. Jika bunga real naik, permintaan dana untuk investasi menurun. Kemudian keseimbangan terjadi pada saat perpotongan antara kurva penawaran dan pinjaman, yaitu besarnya tabungan dengan kurva permintaan dan pinjaman untuk investasi. Titik keseimbangan tersebut menentukan besarnya tingkat bunga real, jadi tingkat bunga real keseimbangan ditentukan oleh perubahan dari sisi permintaan dana masyarakat untuk investasi. Jika permintaan dana untuk investasi naik, maka tingkat bunga real keseimbangan akan naik, dan sebaliknya jika permintaan dana untuk investasi turun, maka tingkat bunga real juga akan turun sebagaimana terlihat di dalam kurva yang tertera pada PPT. Pembahasan berikutnya yaitu perekonomian tiga sektor berdasarkan kebijakan fiskal. Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Adapun kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya roda perekonomian. Adapun pemerintah untuk melakukan cara tersebut yaitu membuat perubahan-perubahan pada besarnya pengeluaran pemerintahan atau dengan perubahan pada besarnya tingkat pemungutan pajak. Yang berikutnya yaitu mengenai fungsi pokok kebijakan fiskal, di mana fungsi tersebut ada tiga, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitasi. Adapun fungsi alokasi yaitu mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat akan goal publik cukup terpenuhi, misalnya seperti keamanan, pendidikan, dan pembangunan tempat-tempat ibadah dan lain-lain. Yang kedua yaitu fungsi distribusi, yaitu di mana terselenggaranya pembagian pendapatan nasional yang adil, yaitu di mana hasil kegiatan ekonomi agar tiap-tiap daerah tidak terjadi tumpang tindih perubahan peningkatan perekonomiannya. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas, di mana menciptakan stabilitas perekonomian dengan cara diantaranya yaitu meningkatkan kesempatan kerja yang tinggi, mengatur harga-harga supaya terkendali, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai. Adapun stabilitas kebijakan fiskal itu memiliki tujuan, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang berikutnya yaitu komponen anggaran pendapatan dan belanja negara. Adapun komponen pendapatan negara yaitu penerimaan pajak, di mana
penerimaan pajak merupakan komponen penyusun kebijakan fiskal di mana pendapatan negara sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal karena sebagai sumber pembangunan bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi. Adapun dalam salah satu pengaruh penerapan kebijaksanaan fiskal adalah pada pendapatan nasional, yang mana di dalamnya tidak terdapat adanya perdagangan internasional, sehingga pendapatan nasional tersebut dirumuskan yaitu Y sama dengan C plus I plus G, yaitu di mana Y adalah pendapatan nasional, I adalah investasi, dan C adalah tersusun konsumsi. Yang berikutnya yaitu belanja negara atau bisa disebut dengan pengeluaran negara atau APBN, di mana APBN ini merupakan komponen berbagai pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum. Adapun pengeluaran negara ini juga bisa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pembayaran transfer, pengeluaran saat ini, dan yang ketiga yaitu pengeluaran modal. Berikutnya yaitu pajak dalam perekonomian, di mana dalam mendukung upaya penerimaan dalam negara dalam sektor pajak, maka ditempuh berbagai kebijaksanaan, terutama yang dikenal dengan reformasi di bidang perpajakan. Adapun tujuan dari reformasi perpajakan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sekitar perpajakan yang akan digunakan untuk memakmurkan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Yang berikutnya itu pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu ada 3, pajak terhadap barang konsumsi, dampak pajak untuk kegiatan pekerja, dampak pajak terhadap produksi. Adapun pajak yang dilakukan pajak terhadap barang konsumsi yaitu pajak yang dilakukan atas konsumsi, sedangkan dampak pajak untuk kegiatan pekerja yaitu untuk pembebasan pajak penghasilan akan menstabilkan dan menambahkan penghasilan pekerja sehingga roda perekonomian tidak terlalu lemah. Yang ketiga yaitu dampak pajak terhadap produksi, di mana menyeimbangkan faktor-faktor produksi agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengendalian faktor-faktor produksi tersebut. Yang berikutnya yaitu perekonomian 4 sektor, yaitu dari sektor terbuka, di mana perekonomian 4 sektor sebenarnya tidak begitu jauh berbeda dengan perekonomian 3 sektor, yaitu di mana ada struktur rumah tangga, struktur pemerintah, dan struktur dari perusahaan. Namun di perekonomian 4 sektor ini juga terdapat struktur dari luar negeri, di mana sektor perekonomian dunia, di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan impor. Adapun pengertian dari sektor terbuka adalah sektor terbuka merupakan suatu analisis mengenai pertumbuhan, peningkatan kegiatan ekonomi ataupun pendapatan nasional suatu negara dengan pertimbangan pengaruh dari kegiatan ekspor dan impor negara tersebut. Pun dengan nama lain dari pengeluaran sektor luar negeri ini berupa ekspor yaitu X dan impor M, dan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor itu X dikurangi M, yaitu disebut dengan ekspor neto.
mengumumkan pendapatan negara tumbuh 7,75% di tahun 2020. Kementerian Keuangan Kemenku menyampaikan pendapatan negara dan hibah pada akhir triwulan 1 tahun 2020 telah mencapai 375,95 triliun. Capaian pendapatan negara tersebut tumbuh 7,75% secara tahunan atau year on year, atau jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada Februari lalu yang minus 0,5%. Namun demikian, kita melihat refleksi penerimaan negara di bulan Maret yang tumbuh 7,7%, terlihat cukup baik dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 4,46%. Meskipun basis supportingnya bukan basis ekonomi secara luas, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam video conference Jumat 17 April. Sri Mulyani menjelaskan, pendapatan negara tersebut berasal dari pergeseran pembayaran setoran keuntungan atau dividen BUMN yang melonjak. Pada perbankan plat merah melakukan rapat umum pemegang saham RUPS lebih awal. Jadi bukan karena adanya aktivitas ekonomi, tapi adanya pergeseran pembayaran dividen BUMN sehingga PNBP kita melonjak, ucapnya. Sementara itu, realisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak PNBP masing-masing secara nominal telah mencapai 279,89 triliun dan 95,99 triliun. Sementara itu, realisasi dari dana hibah pada periode yang sama baru mencapai 80 miliar. Penerimaan perpajakan dan PNBP tumbuh masing-masing sebesar 0,43% dan 37% year on year. Secara keseluruhan, pertumbuhan komponen penerimaan pajak hingga akhir Maret 2020 masih bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga. Meskipun penerimaan pajak juga masih dibayangi tekanan akibat tren pelemahan industri manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional serta pelemahan aktivitas ekonomi akibat penyebaran COVID-19. Kemudian, seiring adanya aturan terkait work from home, baik untuk sektor pemerintahan maupun sektor swasta, maka mulai terjadi perlambatan kegiatan usaha di akhir Maret 2020 yang berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian akan menaikkan penerimaan pajak pertambahan nilai dalam negeri pada April 2020. Kondisi tersebut kemungkinan akan berlanjut dan semakin terkontraksi di bulan Mei. Mengingat di bulan April sebagian daerah sudah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar PSBB di beberapa wilayah terdampak, tutur Sri Mulyani.